Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal-soal yang minggu lalu saya berikan ke teman-teman, yaitu ada 5 soal ya. Yang mana sebelum membahas 5 soal, kita flashback dulu tentang materi-materi yang sudah dibahas di minggu lalu. Itu ada distribusi gabungan ya, yang mana distribusi gabungan itu juga ada discrete maupun continue. Kemudian setelah distribusi gabungan, kita bisa menentukan distribusi marginal dari masing-masing variabel, baik X ataupun Y. Kemudian juga ada distribusi bersyarat ya, yang mana nanti kita juga bisa menentukan nilai ekspektasi dan juga variansi X. Nah, seperti itu. Nah, di soal-soal yang saya berikan, 5 soal ini mungkin beranak pinak ya. Mungkin teman-teman kok banyak dan sebagainya. Nah, di sini saya akan membahas jawaban dari teman-teman semuanya. Saya ambil beberapa sampel yang akan saya bahas. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, di soal nomor 1, saya mengambil jawaban dari Mbak Slimantari, yang mana di soal yang pertama ini mencirikan dia adalah variabel random discrete ya teman-teman. Jadi pertanyaannya adalah sebuah kotak ini, diketahui ada sebuah kotak yang berisi 4 bola pingpong, yang masing-masing bola itu bernomor 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita mengambil 2 pingpong secara sekaligus ya di sini, yang mana variabel Y adalah menunjukkan jumlah angka dari bola pingpong yang terambil. Nah, di sini akan dibahas distribusi peluang dari Y itu bagaimana, kemudian kita akan mencari nilai peluang Y yang kurang dari sama dengan 5, dan juga kita akan menggambarkan grafiknya. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada soal yang menggambarkan tentang variabel acak discrete. Oke. Yang bagian A, di sini kita akan mengetahui akan mendefinisikan kejadian-kejadian yang mungkin dari jumlahan 2 bola pingpong yang terambil. Nah, yang mungkin di sini adalah yaitu bola pertama 1, bola kedua adalah 2. Nah, jumlahannya adalah 3. Kemudian kejadian yang kedua adalah bola pertamanya bernilai 1, bola kedua bernilai 3, yaitu jumlahnya adalah 4. Kejadian yang ketiga adalah bola pertamanya 1, bola kedua 4, maka jumlahnya adalah 5, sampai yang kejadian yang terakhir, yaitu bola pertama terambil nilainya 3, dan bola yang kedua nilainya adalah 4, sehingga jumlahnya adalah 7. Begitu ya, ini sehingga kalau menurut Mbak Slimantari bahwa Y-nya, jadi semua anggota ya, jumlah yang mungkin anggota himpunannya adalah hasil jumlahnya 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini sudah tepat ya teman-teman ya. Oke, dari hasil yang sebelumnya udah tepat ya berarti ya, bahwa kita tadi kalau kita definisikan anggota dari Y kan 3, 4, 5, 6, dan 7 hasil jumlahannya. Yang 3, 4, 6, dan 7 masing-masing kan munculnya cuma 1 kali. Sedangkan 5 ada 2 kejadian yang jumlahannya sama, yaitu 5. Itu jumlah antara 1, 4, dan 2, 3 kan begitu ya. Sehingga tabel dari distribusi peluang Y, yaitu kita definisikan Y-nya. Y-nya nilainya adalah 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian peluang dari masing-masing kejadian adalah, ini kan total ruang sampelnya ada 6 ya, ada 6 kejadian, sehingga karena 3 munculnya 1 kali, maka 1/6, betul. 4 juga 1/6, ini 1/6, 7 1/6. Sedangkan yang 5 ini kan munculnya kan 2 kali, sehingga dia adalah 2/6 atau sama dengan 1/3. Ini berarti sudah oke. Untuk yang B, yaitu nilai peluang dari jumlahan 2 bola pingpong yang kurang dari sama dengan 5. Nah, kalau kurang dari sama dengan 5 siapa aja? Yaitu 3, 4, dan 5. Kita tinggal menjumlahkan masing-masing peluang yang diambil dari tabel distribusi di poin sebelumnya, yaitu 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/3, didapatkan hasilnya adalah 2/3, sudah oke. Dan yang
ketiga, kita akan menggambarkan grafik dari distribusi peluang Y. Karena dia berupa diskrit, maka masing-masing kejadian dia saling asing ya, tidak saling berpengaruh satu sama lain, sehingga grafiknya juga berdiri sendiri-sendiri. 3 itu adalah 1/6, kemudian 4 1/6 sama, 6 juga 1/6, 7 1/6. Sedangkan yang 5 dia nilainya peluangnya adalah 1/3, seperti itu. Jadi yang nomor 1 dari jawaban Mbak Sliman tadi sudah oke semuanya, A, B, dan C. Baik, untuk soal yang nomor 2, di sini kita akan membahas penerapan soal dari berubah acak kontinu atau variabel acak kontinu, yang mana cirinya adalah batasan dari fungsi yang didefinisikan itu berupa interval. Nah, di sini diketahui adalah ada suatu fungsi identitas dari Y berbentuk FY sama dengan 1/8 Y plus 1, yang mana batasnya adalah Y di antara 2 sampai 4, sedangkan FY sama dengan 0 untuk batas yang lain, jadi selain 2 sampai 4. Nah, untuk yang A, teman-teman diminta untuk menunjukkan berapa peluang dari Y yang kurang dari 3, ya. Nah, untuk menjawab soal A, jadi teman-teman perlu mendefinisikan batasnya dulu. Batas dari integral yang akan kita gunakan untuk menghitung peluang dari berubah acak kontinu. Nah, ini perlu saya luruskan ya, ini karena saya lihat beberapa jawaban dari teman-teman itu seragam, seperti ini semua. Nah, mungkin teman-teman mendapatkan referensi dari buku tertentu, yang mana dalam bukunya itu juga mungkin sudah dijelaskan tahapan-tahapan penyelesaiannya. Tapi perlu kita klarifikasi, dalam menentukan batas integral di sini, ya, ini kan kita diminta untuk menunjukkan Y yang kurang dari 3. Ingat bahwa pada variabel acak yang kontinu, ketika kita akan mencari nilai peluang X di antara A sampai B, misalnya seperti ini, maka dia kan integral A sampai B dari, misalkan ya, ini fx dx begitu. Nah, kalau misalkan yang kurang dari, ya, yang misalkan kita mencari peluang X yang kurang dari sama dengan X kecil misalkan, bagaimana? Dia adalah integral, batasnya adalah min tak hingga sampai X kecil, ya, dari fx dx, kan seperti ini. Nah, sekarang kalau PY kurang dari 3, maka bagaimana cara menentukan batasnya? Maka dia adalah integral, saya bawa ke sini ya. Integral, berarti batasnya bawah kan min tak hingga sampai 3, kan harusnya. Nah, di sini adalah FY DY, bukan 4Y. 4Y itu fungsi dari mana, ya kan? FY DY. Nah, ingat pada sifat integral tertentu bahwa ketika kita punya integral A sampai C fx dx, kita bisa memecah menjadi dua bagian integral dengan batasnya itu bisa kita pecah menjadi A sampai B, kemudian integral yang kedua B sampai C. Nah, di sini kan kita menyesuaikan batasan yang di awal ini ya, maka dia menjadi bagaimana? Integral min tak hingga sampai 2 FY DY ditambah dengan integral 2 sampai 3 FY DY. Bisa dipahami nggak teman-teman? Maka ini itu muncul dari mana? Kita menggunakan sifat integral tertentu yang saya tuliskan di sini, yang saya tampilkan di sini ya. Kemudian ini bukan 4Y, melainkan FY DY. Di sini kan nggak ada yang menunjukkan 4Y itu fungsi apa, ya. Kalau diurutkan 4Y kok tiba-tiba muncul 1/8, itu kan tidak ada hubungan, tidak korelasi. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Nah, sekarang untuk yang integral bagian pertama di sini, integral min tak hingga sampai 2 FY DY. Kita lihat batasnya. Ini kan batasnya dari min tak hingga sampai 2. Berarti dia masuk ke nilainya sama dengan 0, karena ini adalah nilai-nilai selain yang didefinisikan pada interval fungsi yang pertama. Maka nilainya 0. Ditambah dengan ini batasnya, hati-hati ya Mbak siapa tadi ini ya, Mbak Sementari ini harus teliti dalam menuliskan langkah selanjutnya. Ini kan sudah 2 sampai 3 di sini ya.
baru disubstitusikan fungsi FY-nya, yaitu 1/8 Y plus 1 DY. Nah, untuk proses integralnya saya udah percaya teman-teman pasti bisa. Maka memang betul hasilnya adalah 7/16, tapi langkah-langkahnya itu kurang tepat. Walaupun hasilnya betul, tetapi langkahnya salah, teman-teman ya tetap salah kan gitu. Jadi yang diperhatikan adalah by prosesnya dulu. Saya memperhatikan by prosesnya apa sudah tepat, baru hasil akhirnya. Begitu nggih. Oke, untuk yang nomor 2, yang B ya. Nomor 2B, di sini bersama dengan ini masih A yang poin kedua ya. Jadi di sini masih yang A soal kedua. Jadi teman-teman di sini ya bisa diperhatikan hampir sama dengan contoh sebelumnya, tetapi ini batasannya lebih real nih, 0 sampai 3. Nah ini juga sama, integral 0 sampai 3 FY DY. Masih menggunakan sifat integral tertentu, kita membuat dua partisi batasan ya, 0 sampai 2. Kemudian ini harusnya berapa? Ini adalah 2 sampai 3. Ya, harus hati-hati ya. Jadi ada dasarnya ketika kita mau menggunakan fungsi FY tadi yang dimana dibagi dua bagian batasan intervalnya. Yang pertama 0 sampai 2 FY DY ditambah dengan integral yang batasnya 2 sampai 3. Jadi kalau kita kembalikan ke bentuk soalnya sudah sesuai dengan sifat integral tertentu. Nah, kemudian kita perhatikan untuk batasannya 0 sampai 2 ini kan masuk pada batasan untuk FY sama dengan 0 karena untuk nilai-nilai selain yang di interval yang pertama, sehingga nilainya adalah 0. Kemudian yang berikutnya di sini harusnya adalah integral 2 sampai 3 FY-nya adalah 1/8 Y plus 1 DY. Nah, kita lakukan pengintegralan untuk fungsi ini, yaitu 1/8 nya konstan, ya betul, setengah Y kuadrat ditambah Y dengan batasannya adalah 2 sampai 3. Kita substitusikan masing-masing batas ya seperti ini, kemudian dioperasikan secara aritmatika, yang mana hasil akhirnya adalah 7/16. Semoga benar, kayaknya udah sama semua ya, tapi harus hati-hati dalam penulisan batas-batasnya. Ini semua itu ada dasarnya ya. Jadi ada sifat-sifat integral yang perlu teman-teman flashback kembali ya, sifat-sifat dari integral tertentu. Gitu. Jadi monggo nanti yang ada koreksi dari teman-teman semua silakan diperbaiki sendiri ya untuk tugasnya, karena saya melihat sebagian besar itu jawabannya adalah seperti ini gitu. Oh ya, mungkin di slide sebelumnya nafasnya agak sengos-ngosan karena saya lupa masih menggunakan masker, mohon dimaklumi ya. Semoga suaranya cukup jelas dalam menjelaskan pembahasan soal-soal sampai nomor 2 ini. Oke, habis ini kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk poin yang B, jadi teman-teman diminta untuk menggambarkan grafik fungsi distribusi dari fungsi f ya, yang mana fungsi f itu kan didefinisikan 1/8 Y plus 1. Dia adalah suatu fungsi linear, sehingga merupakan suatu garis lurus. Nah, ini juga perlu diperjelas lagi ya. Kalau teman-teman menggambarkan grafik ini kan berupa garis lurus. Nah, ini berapa skalanya juga perlu diperhatikan. Karena apakah ini 1, apakah ini 7/16 itu juga perlu diperhatikan. Ketika kita mempunyai suatu fungsi kontinu yang mana merupakan suatu fungsi linear, itu kan juga perlu diperhatikan skala untuk sumbu Y-nya. Ya, ini kan kurang jelas dalam menggambarkan grafik fungsinya. Nah, kenapa mungkin yang teman-teman sadul bukunya itu hanya menggambarkan dari 2 sampai 4 karena interval yang terdefinisi dari interval yaitu 2 sampai 4 ya. Jadi ini ya 2 sampai 4 di mana nilai tertingginya itu berapa? Yaitu 7/16 atau berapa, teman-teman coba definisikan kembali, gambar diperbaiki ya. Kemudian untuk yang C, di sini untuk menentukan fungsi distribusi dari fungsi f, maka integral yang dilakukan
tujuannya adalah kita diminta yang C ya, yang C itu diminta untuk menentukan fungsi distribusinya ya, yang mana kalau punya Mbak sementara ini dibagi menjadi 3 bagian. 3 bagiannya itu apa saja? 3 daerah itu apa saja? Yang pertama adalah interval yang kurang dari 2, yaitu batasan karena kan dia bukan fungsi yang lain, maka FY-nya sama dengan 0. Kemudian di interval 2 sampai 4, Y-nya yang kurang dari sama dengan 2 dan kurang dari 4. Nah, di sini FY-nya adalah seperti yang dituliskan di PowerPoint yang saya capture di sini hasilnya ya. Di sini 2 sampai 4, maka FY-nya adalah batas yang min tak hingga sampai 2, oke. Kemudian 2 sampai berapa ini? Apakah sudah tepat ya? 2 sampai Y ya. 2 sampai Y, kemudian disubstitusikan adalah berupa suatu fungsi, dan nanti yang ketiga itu adalah interval yang Y-nya lebih besar atau sama dengan 4. Jadi nanti dia batasnya dari min tak hingga 2 FY dy ditambah dengan integral 2 sampai Y, karena ini kan 2 sampai Y ya, FY dy, dan juga ditambah dengan yang integral ini 4, ini Y, FY dy, begitu. Sehingga kalau kita simpulkan, di sini sudah diperhatikan ya, untuk FY itu ada 3 nilai fungsi. Yang pertama untuk interval Y yang kurang dari 2, kemudian untuk Y yang kurang dari sama dengan 2 dan kurang dari 4, dan yang ketiga adalah Y yang lebih besar sama dengan 4. Sebentar, saya perlu mengkoreksi. Ini kalau Y yang lebih besar dari 4, maka ini harusnya Y ini 4, ya kan? Karena menyesuaikan sifat dari integral tertentu. Seperti yang di slide sebelumnya adalah integral A sampai C FY dy, kita bisa pecah menjadi integral A sampai B FY dy ditambah dengan integral B sampai C FY dy, asalkan apa? B di antara A dan C, kan begitu. Ini juga berlaku sifat yang sama. Jadi untuk yang soal yang C ini seperti ini ya, tapi perlu diperbaiki dalam batas-batas dari integral yang digunakan. Lanjut untuk soal yang ketiga, ini saya ambil jawaban dari Mas Nur Afandi, yang mana di sini kita akan membahas tentang contoh soal atau latihan soal tentang distribusi gabungan ya. Oh ya, sebelumnya adalah distribusi variabel random discrete dan variabel random continue. Lalu yang nomor 3 di sini ada tentang distribusi gabungan. Jadi ada 2 distribusi yaitu X dan Y, di mana fungsi padat gabungannya didefinisikan sebagai fxy itu adalah X dikalikan, nah ini kayaknya ada kekeliruan sedikit ya, yaitu harusnya di soal mendefinisikan sebagai ini, yaitu 3y kuadrat. Mohon maaf ya, ada koreksi. Fxy adalah X dikalikan 1 ditambah 3y kuadrat per 3. Oke. Nah, untuk penyelesaiannya di sini teman-teman diminta untuk membuktikan bahwa definisi yang kedua yaitu adalah integral dari fxy dx dy itu nilainya adalah sama dengan 1. Ini adalah definisi yang syarat kedua ya. Syarat kedua ini definisinya. Kita akan membuktikan betul nggak ya nilainya sama dengan 1. Nah, kita perhatikan batasnya juga untuk masing-masing variabel X dan Y. Pembuktiannya di sini adalah integral. Ini kan masih secara umum ya, fungsi umumnya yang ini. Batasnya dari min tak hingga sampai positif tak hingga. Kemudian min tak hingga sampai positif tak hingga. Jadi integral ganda di sini ya. Integral lipat 2
fxy dx dy. Kemudian kita sesuaikan batasan untuk x dan y masing-masing sesuai interval yang didefinisikan pada fungsi padat gabungan awal. Untuk x di sini adalah batasnya dari 0 sampai 2. Berarti yang ini dulu. Yang pertama, ya ini untuk x karena ini kan dx dy urutannya. Berarti yang pertama adalah batasan untuk x dulu 0 sampai 2. Kemudian integral satu lagi, ya ini kan integral lipat 2. Batasan yang integral yang kedua adalah y-nya yaitu 0 sampai 1. Dimana fungsinya adalah x kalikan 1 plus 3y kuadrat per 3. Sesuai kan ini kan 3. Ya, jadi dx dy kita integralkan terhadap x dulu, baru diintegralkan terhadap y. Tuh. Nah, kalau kita cek di sini, yang pertama dulu integral 0 sampai 1. Nah, kita kan mengintegralkan terhadap x, maka selain x diasumsikan dia suatu konstanta. Nah, ini kan x ya. Kita integralkan menjadi setengah x kuadrat. Ya, karena setengah ini perlu diperbaiki ya konstanta-konstantanya. Sesuaikan dengan soal yang pertama. Ini kan membaginya kan 3 1/6 x kuadrat 1 plus 3y kuadrat dy, batasnya dari 0 sampai 2. Begitu. Ya. Lanjut, nanti substitusikan teman-teman, kemudian nanti diintegralkan terhadap y. Ya, saya minta tolong lagi dilanjutkan sendiri ya untuk proses integralnya. Ya, yang mana nanti hasilnya itu harusnya sama dengan 1. Misalkan tidak terbukti sama dengan 1, berarti kan tidak ada tepat ya, tidak dapat memenuhi yang A. Kalau tidak terbukti ya tidak terbukti karena tidak terpenuhi kayak gitu. Jadi monggo dikoreksi dulu bahwa ini nanti kan baginya 3 bukan 4 sesuai soal yang awal. Dilanjutkan untuk yang 3A dulu. Gitu. Jadi harus hati-hati dalam mendefinisikan fungsinya ini. Untuk yang B adalah kita ingin mencari peluang XY yang mana XY itu elemen A ya, dimana untuk batasannya yang diketahui jika A adalah suatu daerah yang diketahui batasannya X di antara 0 dan 1, kemudian Y di antara batasnya adalah 1/4 dan setengah. Nah, di sini sama integral lipat 2, yang pertama batasan untuk X, ini batasan untuk X dulu, yang kedua batasan untuk Y, 0, 1, 1/4 sampai setengah. Nah, fungsinya ini juga harusnya 3. Kalau mungkin saya keliru dalam menuliskan fungsinya, intinya adalah pada prosesnya ya. Jadi harapan saya teman-teman sudah cukup paham untuk misalkan ketemu soal seperti ini itu paham dalam menyelesaikan langkah-langkahnya. Kalau masalah teknis perhitungan kan itu ketelitian masing-masing ya. Dan juga mungkin saya kurang teliti dalam memberikan misalkan ada koreksi soal atau sebagainya. Tidak apa-apa, ini misalkan ini kan 3 bukan 4. Ini 3y kuadrat seperti ini ya. Sehingga ini sama dengan integral ini 1/4 setengah, yang mana kita integralkan terhadap x, yaitu setengah x kuadrat ya, 1/3 kali 1 ditambah 3y kuadrat batasnya 0 sampai 1 dy, atau dia adalah 1/6 x kuadrat 1 plus 3y kuadrat batasnya 0 sampai 1 dy, sama dengan, ini saya pelan-pelan aja seperti ini, substitusikan batasnya 1, sehingga dia adalah 1/6, ya ini 1 kan, 1 plus 3y kuadrat, kalau 0 substitusikan dia 0 juga, dy. Kemudian kita substitusikan, kita integralkan lagi terhadap variabel y, yaitu 1/6, ya dikalikan dengan ini
terhadap Y, yaitu Y ditambah Y pangkat 3, batasnya 1/4 sampai setengah. Begitu. Menjadi, kita substitusikan 1/6 kalikan setengah ditambah setengah pangkat 3 dikurangi 1/6 dikalikan 1/4 ditambah 1/4 pangkat 3. Monggo ini selesaikan sendiri ya. Aritmatika bismillah teman-teman ya, menjumlahkan, mengurangkan. Seperti itu. Untuk soal yang keempat, saya mengambil jawaban dari Mbak Frisilia. Di sini untuk soal yang keempat masih berupa penerapan dari peluang gabungan, fungsi peluang gabungan, yang mana di soal keempat ini fungsi gabungan didefinisikan masih dalam bentuk KXY. K-nya itu adalah suatu nilai yang akan kita cari, di mana X-nya adalah 1, 2, 3 dan Y-nya 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat batasnya, berarti di sini adalah suatu distribusi peluang gabungan untuk variabel acak diskrit, ya, karena bukan berupa interval. Sehingga kita perlu mendefinisikan syarat-syarat untuk peluang gabungan itu harus memenuhi. Di sini yang perlu teman-teman, ini sudah tepat ya definisikan oleh Mbak Frisil, bahwa peluang gabungan dari X dan Y itu harus memenuhi adalah peluang PXY lebih besar sama dengan 0. Kemudian jumlahan dari sigma X, sigma Y, ya jumlahannya, PXY nilainya sama dengan 1. Sehingga berdasarkan definisi yang kedua, kita dapat menjabarkan menjadi PXY-nya kita ubah sesuai fungsi yang didefinisikan di soal, yaitu KXY. Di sigma, batasnya dari 1 sampai 3 untuk X, Y-nya juga 1 sampai 3, FXY-nya adalah KXY, yaitu sama dengan 1. Nah, kalau kita substitusikan masing-masing nilai-nilai batasnya ke dalam fungsi FXY, ini kan yang disubstitusikan adalah batasan Y dulu ya. Sehingga kita dapatkan KX1 ditambah KX2 ditambah KX3 sesuai dengan batasan yang Y-nya bergeraknya 1, 2, 3. Seperti ini. KX1, KX2, dan KX3 dijumlahkan, diperoleh jumlahnya adalah 6KX. Ya, 6KX sama dengan 1. Kemudian 6 karena dia suatu konstanta boleh dikeluarkan di depan notasi jumlahan sigma. Sehingga kita punya 6 sigma X sama dengan 1 sampai 3, KX sama dengan 1. Kemudian kita bisa mensubstitusikan nilai X-nya. Diperoleh 6K dikalikan 1 ditambah 2 ditambah 3 sama dengan 1 sesuai dengan batasnya ini. Sehingga didapatkan adalah 36K sama dengan 1, maka K-nya adalah 1/36. Jadi, kesimpulannya PXY yang kita punya yaitu KXY adalah nilainya 1/36 XY. Ini akan kita gunakan fungsi ini untuk mencari nilai-nilai pada soal yang B, ya. Di mana soal yang B ini diminta untuk mencari peluang X yang lebih besar sama dengan 2 dan Y yang kurang dari 2. Kalau seperti ini batasnya perlu teman-teman perhatikan, definisikan. X-nya kan lebih besar daripada dengan 2, berarti 2 sampai 3. Ini 2 sampai 3. Kemudian Y-nya yang kurang dari 2. Ya, yang kurang dari 2 itu maka Y-nya berapa? Yaitu Y-nya sama dengan 1 sampai, ini dicek ya batasnya ya, udah tepat apa belum? Tuh. Jadi perlu didefinisikan sesuai dengan batasan yang diminta ini. Kemudian untuk yang kedua, soal yang kedua adalah untuk X yang lebih dari 2 dan Y yang lebih dari 1. Kalau lebih dari 2 maka dia sama dengan 3 aja, ya kan? Karena tidak pakai sama dengan. Kemudian yang ini Y lebih besar dari 1, maka yaitu Y-nya sama dengan 2 dan 3. Jadi ini perlu dicek yang B, yang pertama, batasannya di sini. Y kan yang lebih Y kurang dari 2, maka Y-nya kan harusnya sama dengan 1 aja kan? Ya enggak? Coba dicek lagi ya teman-teman untuk batasan yang
pertama. Mungkin kalau saya keliru boleh nanti silahkan di-up di grup ya untuk penjelasannya. Kemudian yang ketiga ini juga sama, diperhatikan untuk batas dari masing-masing variabel. Oke, seperti itu. Tinggal disubstitusikan fungsinya, jumlahkan, kalikan, nanti akan ketemu hasilnya. Ya, ini perlu dicek lagi. Untuk soal nomor 5, ini saya ambil jawaban dari Mas Galan dari PM5C ya. Karena tadi saya ini kombinasi antara PM5A dan PM5C. Nah, untuk yang soal nomor 5 di sini sudah masuk pada distribusi marginal dari masing-masing variabel X dan Y, di mana diketahui adalah fungsi densitas gabungan dari X dan Y. Perlu diingat bahwa pada distribusi marginal, kita itu kan tujuannya mencari ya fungsi densitas dari masing-masing variabel X maupun Y. Yang di sini yang A itu adalah kita mencari fungsi densitas marginal dari X. Kita ingat bahwa caranya bagaimana dalam menentukan distribusi marginalnya, yaitu adalah dengan ini kan kontinu ya karena batasnya berupa interval. Maka di sini untuk mengetahui fungsi densitas marginal dari X adalah dengan cara mengintegralkan fxy pada nilai Y ya. Maka di sini yang A Mas Galan disimbolkan atau dinotasikan sebagai fxx, ini boleh seperti ini, atau ada yang menyebutkan sebagai gx ya, boleh, asalkan konsisten ya, asalkan konsisten dalam penamaan variabel atau fungsinya. Jadi di sini fxx adalah mendefinisikan fungsi densitas marginal dari x, yang mana caranya adalah mengintegralkan fxy pada nilai y. Berarti yang diperhatikan batasnya itu adalah batasan dari y-nya. Karena y di sini kan batasnya 0 sampai 2. Secara umum, marginal itu batasnya kan min tak hingga sampai positif tak hingga. Sehingga kita menggunakan aturan integral tertentu masih sama, kita pecah menjadi 3 bagian, yaitu min tak hingga sampai 0, karena ini kan 0 sampai 2. Jadi min tak hingga sampai 0, kemudian 0 sampai 2, dan 2 sampai positif tak hingga. Nah, di sini kita menyesuaikan nilai-nilai dari fungsi sesuai dengan batasannya, yaitu ya di baris ketiga, min tak hingga sampai 0 ini kan masuk pada nilai lainnya, sehingga nilainya adalah 0. Kemudian yang ini 0 sampai 2, maka kan masuk ke fungsi yang pertama, sehingga integral 0 sampai 2 fungsinya adalah 1/4 2x plus y dy. Kemudian yang partisi yang ketiga, dia masuk ke fungsi yang kedua, yaitu 0. Dengan cara mengintegralkan sesuai dengan aturan integral, maka diperoleh di sini adalah hasilnya untuk fx itu, coba saya cek integralnya sudah sesuai ya ini ya, maka nilainya adalah fx x plus sama dengan x plus setengah ya, dimana batasnya, nah ini langsung masuk batas yang x, yaitu 0 sampai 1. Kemudian fx itu ada nilainya adalah 0 untuk nilai-nilai yang lain, seperti itu untuk poin yang A. Sedangkan untuk yang B, di sini adalah caranya hampir sama dengan yang distribusi marginal x, tapi ini kan kita mencari distribusi densitas marginal untuk variabel yang y. Berarti dia mengintegralkan fxy sesuai nilai-nilai dari si x-nya. Jadi di sini yang diperhatikan batasnya adalah batas dari variabel x. Tetapi nanti setelah didapatkan fungsinya ini didefinisikan batasnya adalah terhadap y ya. Jadi dibalik ini ya, ini batasnya terhadap y. Tapi dalam perhitungannya menggunakan batasnya terhadap variabel x, seperti itu. Jadi ini yang A dan B sudah terjawab. Saya mengambil jawaban dari Mas Galan, seperti itu. Untuk yang C dan D, di sini sudah masuk pada contoh penerapan dari distribusi bersyarat, ya.
untuk distribusi gabungan dari variabel acak kontinu. Nah, ini perlu teman-teman ingat kembali bahwa pada distribusi bersyarat, ini ya, kita sudah belajar tentang syarat formula untuk peluang bersyarat itu adalah PA bersyarat B adalah PA gabungan B dibagi dengan PB. Nah, ini juga berlaku pada distribusi gabungan. Yang C kita notasikan Fx bersyarat Y sama dengan 1. Jadi, kita ingin mencari peluang nilai dari atau fungsi jenis bersyarat dari X dengan syarat Y sama dengan 1. Nah, definisikan sebagai berikut nih ya. Ya, mas kalian yang di sini ya. Yaitu Fx, 1 dibagi dengan Fy1. Ya, kemudian nah di A dan B sudah diperoleh nilai Fy-nya adalah 1/4 Y plus 1 dan Fx-nya adalah X plus setengah. Nah, ini yang kita akan menggunakan pada C. Nanti disubstitusikan di Fy1-nya. Kemudian Fx dimasukkan ke dalam fungsi yang D. Nah, Fx1 gabungannya itu bagaimana ya? Kita substitusikan aja nilai Y-nya sama dengan 1 ke fungsi awal. Kita kan punya Fxy adalah 1/4 2x ditambah Y. Ketika Y-nya sama dengan 1, yaitu Fx1, maka nilainya menjadi 2x ditambah dengan 1. Ini masukkan ke sini. Substitusikan ke sini ya. Dibagi dengan Fy1. Ini diperoleh dari fungsi yang Fy. Densitas marginal pada poin B. Sehingga didapatkan bahwa fungsi densitas bersyarat Fx bersyarat Y sama dengan 1 adalah sebagai berikut ini, yaitu setengah dikalikan 2x plus 1, di mana batasnya adalah 0 sampai 1 untuk x-nya. Ya, kemudian yang D juga sama, dengan cara yang sama diperoleh Fy dengan syarat X sama dengan 1/4 adalah 1/6 dikalikan 2Y plus 1, batasnya adalah Y-nya. Begitu, itu adalah pembahasannya sudah tepat, untuk soal yang nomor 5. Pembahasan soal nomor 6, ini saya ambil jawaban dari Mbak Latifah Korin. Diketahui, di sini adalah misalkan fungsi peluang dari X, yaitu Px adalah nilai mutlak X ditambah 1 dikuadratkan. Ini fungsi mutlak, nilai mutlak ya, dibagi 9, di mana X-nya adalah -1, 0, dan 1. Ini sudah masuk ke penerapan soal pada ekspektasi. Ya, ekspektasi dari variabel random discrete. Karena ini batasannya kan berupa nilai masing-masing seperti ini ya, maka dia berupa variabel acak discrete. Nah, yang perlu diingat di sini adalah karena kita berhubungan dengan nilai mutlak atau fungsi mutlak di sini ya, fungsi mutlak, maka ada beberapa sifat-sifat dari fungsi ini, fungsi mutlak. Yang pertama adalah nilai mutlak X itu sama dengan akar X kuadrat, dan juga nilai mutlak X yang dikuadratkan nilainya sama dengan X kuadrat. Nah, di sini ada beberapa sifat-sifat dari fungsi mutlak yang perlu teman-teman ingat sebelum mengerjakan soal 6A. Nah, di soal A itu ditanyakan adalah ekspektasi 2x kuadrat min 3. Nah, sesuai dengan sifat ekspektasi juga kita bisa memecah fungsinya menjadi ekspektasi 2x kuadrat dikurangi dengan ekspektasi 3. Karena ekspektasi 3 sebagai suatu ekspektasi dari suatu nilai konstan, dari konstanta, maka nilainya adalah konstanta itu sendiri, yaitu 2, 2-nya boleh keluar ya, 2 dikalikan ekspektasi x kuadrat dikurangi 3. Nah, untuk mencari nilai ekspektasi x kuadrat, kita bisa menggunakan formula ini, yang di sini, yaitu sigma x jumlahan dari fungsi x kuadrat dikalikan dengan px. Nah, px kan sesuai yang diketahui ini, yaitu nilai mutlak x ditambahkan 1 dikuadratkan dibagi dengan 9. Begini ya. Oke, kemudian kita jabarkan dulu untuk px-nya menjadi nilai mutlak x dikuadratkan
ditambah dengan 2x ditambah 1 kuadrat yaitu 1. Karena nilai mutlak x kuadrat itu sesuai sifat fungsi mutlak di sini adalah x kuadrat, sehingga kalau kita menggunakan aturan perkalian di sini ya, menjadi x pangkat 4 ditambah dengan 2 dikalikan mutlak x dikalikan x kuadrat ditambah dengan x kuadrat. Ya, ini dikalikan sesuai dengan aturan perkalian di sini ya. Kemudian kita substitusikan, batasnya kan min 1 sampai 1. Berarti min 1 kita substitusikan ke fungsi yang sudah kita jabarkan di sini, yaitu min 1 pangkat 4 itu kan 1. Kan? Kemudian 2 dikalikan nilai mutlak dari min 1. Kalau kita tahu nilai mutlak dari min 1 hasil juga sama dengan 1. Nilai mutlak dari positif 1 juga sama dengan 1. Karena apa? Nilai mutlak dari min x itu adalah x itu sendiri. Sehingga di sini adalah 2 dikalikan 1 dikali 1 kuadrat yaitu 2 ditambah dengan 1 kuadrat itu 1. Ya, jadi tinggal nilai-nilai yang lain tinggal disubstitusikan, maka kita jumlahkan hasilnya adalah 8/9. Dengan demikian bahwa kita bisa mencari nilai ekspektasi 2x kuadrat min 3 di sini ya, tinggal disubstitusikan adalah 2 dikalikan x kuadrat yaitu 8/9 dikurangi 3 sebesar, betul ini ya, min 11/9. Oke, berarti yang 6A sudah terjawab dengan benar. Nah, untuk yang B ini ya, kita akan menjawab soal yang B. Ini juga perlu kita perjabarkan dulu. Ekspektasi x plus 1 kuadrat, dia nilainya juga sama dengan yang sesuai yang dijabarkan oleh Mbak Latifah, menjadi ekspektasi x kuadrat ditambah dengan 2 kali ekspektasi x ditambah dengan 1. Karena ekspektasi 1 konstan adalah nilainya konstanta itu sendiri. Sehingga di sini kita perlu mencari EX ya. Kemudian EX kuadrat kan sudah dapat dari nomor A tadi. Sehingga kita mencari EX didapatkan dari sigma X PX dengan cara yang sama. Di sini kita peroleh EX nilainya adalah 0. Ini ya, saya langsung pada hasilnya aja. Benar enggak ya nilainya sama dengan 0? Coba dicek ya teman-teman, misalkan ada kekeliruan, nanti silakan disampaikan di grup. Di sini bentar, x dikalikan yang tadi kan menjadi x kuadrat ditambah 2 nilai mutlak x ditambah 1 ya kan, menjadi x pangkat 3 2 kali nilai mutlak x dan x ditambah dengan x, betul ya. Kemudian tinggal teman-teman nanti substitusikan nilai masing-masing ke dalam fungsi ini. Oke. Kemudian EX plus 1 dikuadratkan adalah EX kuadrat ditambah dengan 2EX ditambah dengan 1. Nah, ini coba nanti teman-teman cek ini betul enggak ya? Nilainya adalah 0. Nanti minta tolong dicekkan ya Mbak Latifah. Kalau misalkan ini 0, nanti hasilnya adalah EX kuadratnya 8/9 ya. Ditambah dengan ini 0 ditambah dengan 1 9/9 yaitu 17/9. Jadi nilainya ini benar ya, adalah 17/9. Sama saya sambil ngecek yang di kerjaan teman-teman yang lain. Benar ya, ini 17/9 ya. Untuk operasi aritmatika silahkan dicek secara mandiri ya. Dan yang terakhir untuk 6C, di sini ekspektasi 2x min 1 ini juga bisa dibuat menjadi 2 dikalikan ekspektasi x dikurangi 1. EX-nya tadi adalah 0, maka diperoleh hasilnya ekspektasi 2x min 1 adalah berapa? Negatif 1, betul ya. Nah, itu adalah penjelasan soal tugas minggu lalu dari 1 sampai 6. Teman-teman bisa mengkoreksi sendiri masing-masing, kekeliruan saya di mana. Tapi saya tetap
dari semua hasil saya perhatikan satu-satu, tapi ini saya ambil sampelnya aja ya yang ditampilkan, baik itu dari PM5A ataupun PM6C. Oke, jadi teman-teman bisa melakukan refleksi dari hasil yang sudah kita bahas di video ini. Kurang tepatnya di mana atau masih ada kekurangan di mana, silakan diperdalam kembali. Kalau misalkan ada pertanyaan, boleh disampaikan ke saya terkait contoh-contoh soal atau latihan soal yang sudah kita bahas ini. Nah, nanti akan saya berikan lanjutan materi sama satu pertemuan lagi ya untuk UAS-nya. Tapi masih ada satu materi yang perlu saya jelaskan ke teman-teman. Jadi misalkan kalau dari tugas ini ada pertanyaan, monggo ditanyakan, akan saya bantu jelaskan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.